Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Dwi Haryono MSI dan rekan-rekan mahasiswa, saya Kundori, mahasiswa Ilmu Politik S2 FISIP Pol Untan Pontianak. Nomor induk mahasiswa E209 2211005. Tugas MIT mata kuliah teori politik. Yang saya ketahui tentang teori politik adalah suatu cara berpikir esensial, tidak hanya mencakup argumen deduktif dan empiris, melainkan juga mengkombinasikan dengan kepentingan normatif, sehingga mensyaratkan suatu karakter yang praktis dan menjadi pedoman bertindak. Teoritisasi, masalah teoritis politik harus mampu bertindak dengan keyakinan dan keahlian dan menggabungkan antara keadaan sosial dengan konsep politik. Ini berarti bahwa teoritisi politik harus ahli memahami bagaimana konsep-konsep dan gagasan dan bagaimana pandangan atau serta membantu mentransformasikan maksud kami pandangan atau ideologi-ideologi yang muncul dari kondisi sosial serta membantu mentransformasikan mereka. Nah, sedangkan Henry J. Semandat mendefinisikan bahwa teori politik sebagai perangkat konsep mengenai faktor politik dan hubungan-hubungan antara mereka. Tujuannya adalah membawa tatanan dan makna pada suatu pengumpulan data yang jika tidak demikian maka data tersebut tidak berkaitan dan tanpa tujuan. Nah, teori politik melakukan tugasnya dengan membangun hipotesis tertentu mengenai proses pemerintahan dan investigasi politik melalui observasi dan pengalaman ke dalam fenomena politik. Kemudian menurut John G. Gunner adalah seorang sarjana yang banyak mencurahkan pemikiran untuk mempertahankan status pemikiran politik dengan membedakan antara teori politik dan teori politik. Nah, maksud yang pertama adalah subbidang disiplin ilmu politis. Yang kedua adalah segala kepustakaan, sehingga kegiatan masyarakat intelektual yang lebih bersifat umum dan interdisipliner. Namun banyak pula bidang yang overlapping di antara kedua jenis teori ini. Nah, meski tujuan atau kajian mengenai teori politik merupakan upaya untuk memperoleh pengetahuan murni mengenai dasar-dasar politik. Nah, dasar-dasar politik ini sebagaimana ditulis oleh Leo Strauss meliputi dua kelompok persoalan ya. Yang pertama, sifat institusi dan kekuatan politik seperti organisasi pemerintahan, hukum, kelompok-kelompok kepentingan, kekuasaan, dan kebiasaan-kebiasaan sosial. Kemudian yang kedua,
Tatanan politik yang baik dan jujur secara moral. Pada zaman modern, terdapat tradisi untuk menganggap kedua aspek teori ini sebagai bidang pelacakan yang benar-benar terpisah. Yang pertama harus merujuk sebagai ilmu politik. Yang kedua sebagai filsafat politik. Nah, meski teori politik tumbuh dalam dua tradisi akademis, yakni pemikiran politik seperti diajarkan di jurusan-jurusan ilmu pemerintahan, dan filsafat politik diajarkan di jurusan filsafat. Tetapi teori politik berbeda dari keduanya. Ya, berbeda dengan pemikiran politik, terutama karena fokusnya kurang bersifat sejarah. Tidak melihat perkembangan gagasan politik melalui sejarah. Di pihak lain, teori politik berbeda dari filsafat politik karena ia kurang formal dan kurang berkeinginan untuk menumbuhkan hubungan logis antara masing-masing konsep politik. Berdasarkan argumentasi tersebut, Gunner lebih jauh menjelaskan bahwa teori politik sekarang amat sedikit hubungannya ataupun sumbangannya terhadap disiplin induknya, yaitu ilmu politik. Semenjak awal tahun 1970-an, sub bidang teori politik dalam ilmu politik telah lebih banyak menumpahkan perhatian terhadap masalah-masalah yang lebih luas dan lebih otonom. Nah, dengan demikian, teori politik telah menciptakan struktur kelembagaan tersendiri yang tampak menjauh dari induknya, yakni ilmu politik. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, bahkan lebih ekstrim lagi, ya, teori politik dapat menghancurkan, memperkuat, dan membentuk praktek-praktek politik. Nah, hal itu disebabkan karena merupakan teori-teori tentang praktek dan juga dibentuk oleh pengertian-pengertian tertentu. Teori politik mengubah bentuk pengertian itu sendiri, maka teori-teori itu menggali dari bawah ciri-ciri konstitutif, ya, praktek-praktek. Nah, kita dapat menerangkannya dengan cara lain, dengan mengatakan bahwa teori politik itu tidak mengenai objek yang independen. Di sana ada hubungan antara pengetahuan dan praktek, yaitu hubungan yang berlaku tentang kekuatan kausal bagi kasus-kasus khusus. Tetapi kebenaran tentang kausal seperti itu dianggap tetap tidak berubah. Kepada Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang terhormat, nah, itu tadi, ya, bahwa teori politik adalah suatu cara berpikir esensial, tidak hanya mencakup argumen deduktif, ya, dan empiris, melainkan juga berkombinasikan dengan kepentingan normatif.
maka masyarakat suatu karakter ya yang praktis dan menjadikan pedoman untuk bertindak. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang teori politik dari saya, Kundori, dalam tugas MIT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.